Berikutnya penandatanganan MOU kerjasama pengembangan UMKM Nutrifood Indonesia dengan Urban Delta. Kepada Bapak Andres Setiawan, Omar Hadi, dan kepada Bapak Dedi Wibowo kami persilakan. Boleh sekali lagi Bapak Ibu lebih semangat kita kasih tepuk tangan yang meriah penandatangan MOU kerjasama pengembangan UMKM Nutrifood Indonesia dengan Urban Delta. Kiri kanan pemuda yang gagah-gagah ya. Betul Ibu Rita ya? Diabadikan terlebih dahulu. Senyum Mas Dedi? Oh tidak kelihatan ya. Luar biasa pemuda-pemudi Sidoarjo, gagah sekali, luar biasa. Baik, untuk selanjutnya yakni penandatanganan MOU 5 UMKM dengan CPU dan Makmur Lestari Pemasok Ayam. Kepada Bapak Erik Cipta, kami persilakan. Dan juga kami undang 5 UMKM perwakilan. 3 hari ini 3 Bapak, karena ada laporan tidak boleh berkerumun Bapak, jadi 3 hari ini Bapak. Silakan Ibu, bisa mengambil posisi. Ternyata lengkap Pak personilnya, 5 Bapak ya. Panitia tolong saya kerjasamanya ya. Tetap jaga jarak Ibu ya. Tetap memakai masker, formasi 213 Ibu, nggih. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk penandatanganan MOU 5 UMKM dengan CPU dan Makmur Lestari Pemasok Ayam. Saya suka sekali kalau kerjanya tanda tangan Ibu nggih. Habis ini cair Ibu nggih. Ibu silakan Ibu untuk mengambil posisi. Tetap di tempat karena sebentar lagi akan foto bersama. Panjang sekali Ibu ya tanda tangannya Ibu nggih. Luar biasa. Panjang Ibu, 5 menit sendiri. Bapak Erik ternyata juga panjang juga Bapak Erik ya. Banyak soalnya yang perlu ditandatangani. Banyak sekali Bapak. Nggak boleh nyontek Pak tanda tangan sebelumnya Bapak Erik ya. Kok sepertinya nyontek Bapak ini. Masih nyontek lagi Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Erik. Kita mengabadikan momen yang sangat abadi ini. Dan sekali lagi beri tepuk tangan untuk penandatanganan MOU 5 UMKM dengan CPU dan Makmur Lestari Pemasok Ayam. Sebelumnya diabadikan terlebih dahulu. Ibu-ibu pelaku UMKM bisa tersenyum Ibu. Belum gaya bebas Ibu, belum gaya bebas, masih gaya formal dulu Ibu. Jangan buru-buru Ibu, nggih. Karena waktunya masih panjang. Ibu kenapa harus gaya bebas dulu Ibu? Setelah ini gaya bebas Ibu, nggih. Baik. Gaya bebasnya belum Ibu ya? Itu termasuk gaya bebas Ibu, nggih. Tidak apa-apa, walaupun formal tapi itu gaya bebas Ibu. Setelah itu acara berikutnya? Acara berikutnya yakni penandatanganan peserta kurda oleh BPR Delta Arta kepada Ibu Sofia. Kepada Ibu Sofia kami persilakan. Sebagai Direktur BPR Delta Arta kami persilakan.
Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu, lebih meriah lagi, lebih semangat lagi. Dan Ibu memilih UMKM-nya Ibu. Ini lagi memilih proses saja yang berhak mendapatkan kurda oleh BPL Delta. Semoga produk saya dipilih ya. Siapa dipilih-pilih? Siapa aja? Sepertinya produk saya ada di tengah-tengah, pentol meleleh itu juga ada di situ. Silakan Ibu Sofia untuk memilih UMKM-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya rasa udah sebagian besar ibu mungkin sudah tahu wajah saya. Jadi Delta ada produk baru. Sebenarnya ini untuk wirausaha baru atau yang belum mempunyai produk sama sekali atau baru berpikir untuk mau usaha apa gitu. Nah ini kita ada produk baru berupa kita kerjasama dengan Faspe untuk pembayaran PPOB. Nah ini saya akan membagikan 10 gratis saldo Faspe 250.000 bagi ibu-ibu mungkin yang sudah mengajukan kurda atau yang punya tetangga atau punya putra-putri yang mau coba untuk pembukaan PPOB kerjasama dengan Delta Arta ini. Mungkin Pak Edi yang langsung nunjuk atau ada saya mungkin kemarin Ibu yang sudah menjanjikan mau ke kantor, monggo Bu maju. Silakan Ibu, kami persilakan untuk maju ke depan. Iya, sudah mengajukan kurda belum Bu kemarin? Belum, tapi pengen Ibu. Yeah. Harus mengajukan kurda habis ini. Nanti kalau rencananya memang kemarin saya secara khusus dapat tugas dari Pak Bupati untuk para pengusaha baru atau yang kena korban PHK dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo, tolong difasilitasi. Itu memang tujuan awalnya Pak Edi. Cuman saya lihat sebagian besar ibu-ibu, bunda-bunda di sini sebagian besar sudah punya usaha. Gitu. Saya berharapnya nanti mungkin kalau ada tetangga atau putra-putri yang memang mau memulai usaha baru boleh datang ke kami. Nanti coba kami fasilitasi dan akan kami jelaskan akan seperti apa begitu. Selanjutnya siapa lagi Pak Edi? Mungkin perwakilan dari masing-masing kecamatan dari Pak Edi. Mungkin saya serahkan. Kalau ibu-ibu koordinator saya rasa sudah ini Pak. Saya lihat tadi ibu-ibu koordinator sudah kumpul di sana itu. Nah ini legendnya UKM Sidoarjo ini kayaknya legendnya ini. Monggo Pak Edi. Silakan Bapak Edi. Ya baik. Mungkin 3 dulu ya. 3 yang absen nomor 1, 2, 3. Nah, waru. Nomor 1 waru ya. Yang datang pertama kali khusus UM. MC Pak datang pertama kali. Saya juga pelaku UMKM Pak. Panitia tolong dicek yang absennya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atas nama siapa itu? Siapa tahu saya juga rezeki, kan tidak tahu apa rezekinya saya ya. Bisa dibalik. Nomor 1 Ibu Dewi ini ya betul. Khusus UM, panitia yang datang pertama atau absen pertama Pak? Yang absen pertama. Kalau absen pertama panitia berarti turun ke nomor 2. Ya, sayang sekali Pak ya. Kepada Ibu Dewi Andrias Tuti dari Kecamatan Balong Bendo. Selamat Ibu, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik. Yang kedua. Kurang 2. Ibu Yeni Iswanti dari Kecamatan Balong Bendo. Karena goncengan Bapak, nggih. Goncengan Bapak, ya. Sama-sama Balong Bendo. Tidak mungkin kalau Ibu Dewi sendiri-sendiri sama Ibu Yeni sendiri-sendiri tidak mungkin. Karena jauh lagi, yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu mungkin bisa berdoa lebih dahulu Bapak Ibu ya. Kepada Ibu Nurul Anisya dari Kecamatan Buduran. Ibu Nurul? Tidak ada Pak. Hangus ya, hangus Bapak Ibu ya. Ini seperti door press ini ya.
Berikutnya karena Ibu Nurul tidak datang yaitu nomor bawahnya, bawahnya terus Pak ya. Ya. Ibu Nini Alifa dari Kecamatan Candi. Oh, ya. Karena Ibu Nini tadi saya lihat doa terus di kursi. Sudah empat orang, kurang 6 Bu Sofi. Siapa lagi? Warut datang apa tadi? Baik, nomor 11, 12, 13 coba. Ngitung lagi Pak ya, sebentar Pak ya. Tolong dihitungkan dong. Kan ada nomornya Ya. itu. Ibu Siti Nur Afifatul Fakria dari Kecamatan Krembung. Tidak perlu bawa produk Ibu nggih. Ibu pengen bawa produknya terus Ibu nggih. 12. Ibu Iva Andria dari Kecamatan Krembung. Oh, Krembung juga. Tetap Pak, berboncengan Bapak ya. Selanjutnya, Ibu Wiliyah Wiji Astuti dari Kecamatan Krian. Baik. Cukup Bapak? Kurang berapa? Kurang berapa? MC tidak Pak? Kurang 3 ya. Ya, MC tidak Pak? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Sedati belum. Dari Sedati Itu absennya sampai nomor berapa, Mas? Mohon maaf, Ibu Melati kok juga doa Ibu? 50. Ibu Melati juga pengen doa. Baik, absennya itu nomor 50. Tadi kenapa saya 1 sampai ini menginginkan, berarti kita hargai siapa yang datang lebih awal. Luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua ternyata rombongan. Nah, kasihan yang lain nggak kebagian. Kalau gitu kurang 3 ini. Saya acak ya. Boleh Pak? Saya juga ikut doa Pak ya. Saya Bu Sofi nggak apa ya. Baik, tadi sampai 13 sudah. Sekarang nomor 19 kepada Ibu Ilma Munasaro dari Kecamatan Sedati. Seperti memenangkan piala Oscar ya. Nomor 36. Ini sambil berdoa semua ini. Ibu belum dipanggil Ibu. Sebentar Ibu ya. Semangatnya boleh Ibu ya. Ibu Rami Fitriana dari Wonoayu. Akhirnya Wonoayu. Terakhir nomor Sebentar Pak. Bisa diacak-acak dulu Bapak. Ya. Nomornya diacak-acak dulu Bapak ya. Terakhir. Udah muter-muter. Oh, sudah muter-muter Pak ya. Nomor 49. 49. Bapak Muhammad Ali Imron tidak datang Bapak. Bapak tahu aja kalau yang tidak datang Bapak. Bikin kita deg-degan Bapak ya. Karena nggak datang 40. Kenapa ada 8-nya? Kenapa ngarep Ibu? 6. Berapa Bapak? 46. 46 atas nama. Selamat kepada Rizky Fahminisa Dari tidak ada jarinya aja. Kecamatan. Jadi hangus Ibu nggih. Oh tidak ada. Silakan Ibu, dari kecamatan mana Ibu? Oh. Dari Candi. Baik, terima kasih. Mungkin itu. Moga Bu Sofi. Ibu mohon maaf, tidak. Ya, tetap jaga jarak Ibu nggih. Ibu-ibu senang sekali ya, senang sekali ini. Doa apa semalam Ibu nggih? Silakan Bapak untuk diberikan satu-satu kepada 10 orang penerima dana awal untuk pelaku UMKM-nya. Sebesar 250.000 modal awal. Lumayan Ibu buat beli tepung ya, buat beli bawang Ibu nggih. Buat beli mobil DP-nya belum cukup Ibu nggih. Ini modal Ibu nggih. Bukan untuk kebutuhan tersier Ibu nggih. Siap Ibu. Ibu yang terakhir sabar Ibu nggih. Ibu pasti dapat Ibu nggih. Tetap sabar Ibu nggih, tetap sabar. Pengen ndang aku Pak gitu. Tetap sabar Ibu nggih. Tetap dapat apanya cukup kok Ibu nggih. Ibu-ibu boleh kasih tepuk tangan meriah walaupun tidak dapat, tapi ibu-ibu tetap memberi semangat juga, inspirasi ya. Untuk 10 orang UMKM dengar-dengar yang mendapatkan 250.000 hari ini mentraktir kita semua. Betul ya Ibu ya? Betul Ibu ya? Sepertinya saya tidak ikhlas mereka mendapatkan 250.000. Harus ikhlas ya. Siap.
maskernya Ibu. Nggih. Senyum Ibu karena mendapatkan uang loh Ibu, modal loh Ibu, kenapa Ibu tidak senyum? Senyum Bu. Karena siapa tahu dari modal awal 250.000 menjadi ratusan juta. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Edi. Terima kasih untuk Ibu Sofia dan juga kepada Bapak Edi. Luar biasa. Ibu sambil bawa, aku dapat 250.000 ya, diangkat-angkat papanya Bu, nggih. Tidak apa-apa ya. Karena kesenangan itu hakiki, enggak masalah ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, masih tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu. Karena berikutnya, acara berikutnya apa Mbak Afi? Untuk acara dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia. Nah, untuk materinya ini mengenai akses pembayaran digital. Wow, penasaran sekali saya. Itu sangat memudahkan kita sebagai pelaku UMKM. Langsung saja. Ya. Kita undang kepada perwakilan dari Bank Indonesia. Kepada Bapak Devrialdi Bramasta, kami persilakan. Boleh kasih tepuk tangan meriah untuk Bapak Devrialdi Bramasta. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Edi selaku Kepala Dinas Koperasi, yang saya hormati para undangan, hadirin dan Bapak Ibu yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari Bank Indonesia ingin menyampaikan mengenai literasi keuangan digital yang mungkin slide-nya bisa di ini Mas ya. Yang sudah ada. Oke, yang kita kenal literasi digital ada beberapa kanal ya. Ada yang kayak penggunaan pembayaran pakai kartu, ada virtual account. Salah satunya adalah kris. Oke, next Mas. Lanjut. Ini saya tampilkan adalah sebuah smartphone. Bagaimana smartphone mengubah gaya hidup kita, betul ya? Dari yang kita kalau mau internet aja harus ke warnet, sekarang dengan gadget atau dengan smartphone kita bisa browsing dengan mudah. Berkomunikasi juga dulunya kita ke wartel, dengan smartphone kita juga bisa berkomunikasi. Dulu juga ada namanya YM ya, Yahoo Messenger, dengan WhatsApp lebih mudah. Begitu adanya benda ini, smartphone, kehidupan kita cepat sekali berubah dan berevolusi. Yang tadinya secara manual kita bertatap langsung, dengan ada teknologi ini kita bisa berhubungan. Mungkin dulu kita kenal zamannya Facebook ya. Facebook kita lulus SMA, kuliah, nggak tahu teman kita kemana. Begitu ada Facebook, ada temannya akhirnya reunian, betul ya? Gampang sekali untuk ini. Oke, dilanjut. Salah satunya adalah pengembangan startup. Dengan adanya teknologi banyak startup yang muncul. Sebagai contoh ada kayak Gojek, terus Bukalapak, ada tiket.com. Kalau kita lihat, mereka tidak punya namanya aset seperti kayak tiket.com, dia nggak punya pesawat, betul ya? Tiket.com nggak punya pesawat, nggak punya hotel. Kita lihat lagi, Gojek, apa dia punya sepeda motor, punya mobil? Enggak. Mereka hanya sebagai startup untuk memudahkan kita untuk memesan tadi, kayak Gojek, terus memesan tiket, hotel dengan mudah. Jadi dengan adanya smartphone, kita dengan mudah misalnya, saya ingin nginep di hotel ini, aplikasinya pakai apa ya? Ternyata tiket.com bisa memudahkan kita menggunakan aplikasi. Begitu juga nanti dengan literasi keuangan. Saya dengan membawa HP aja, saya menarik uang, nggak usah pakai kartu lagi. Betul Pak ya? Yang dari BCA ya, ada namanya cardless.
Jadi kalau saya mau ke ATM, narik uang, saya nggak bawa kartu, tapi saya bawa HP, saya bisa narik uang di ATM. Gitu. Itu salah satu memudahkan kita. Nah, bagaimana dengan pengembangan UMKM? Sebagai contoh, beberapa kabupaten sudah menerapkan ini. Contohnya di Lamongan. Di Lamongan buka namanya Pasar Online Lamongan. Dia menggunakan namanya smartphone untuk berjualan. Jadi pasar-pasar, pedagang di pasar, dia mendaftarkan di aplikasi namanya Pasar Online Lamongan dan berinteraksi dengan warga. Jadi warga cukup dengan di rumah saja dia berbelanja melalui gadget di Pasar Online Lamongan, dia bisa melakukan transaksi jual beli. Misalnya saya mau beli cabai, saya buka aja aplikasi di Pasar Online Lamongan, oh cabai harga sekian, dia beli lewat situ. Pengantarannya gimana? Dia melalui kurir. Jadi bekerja sama dengan kurir. Ini mungkin ada dari JNE juga mungkin bisa sebagai tambahan juga, mungkin dari Sidoarjo mungkin pasar-pasarnya bisa disatukan lewat aplikasi, jadi masyarakat bisa berbelanja lewat kurir. Terus bayarnya bagaimana? Kita bikin namanya kris. Jadi masyarakat pesan diantar oleh kurir, kurirnya bawa kris yang punyanya si merchantnya, di scan, udah bayar, dibayar, selesai. Jadi benar-benar transaksi yang tanpa tatap muka atau tidak menggunakan uang tunai. Apalagi di zaman pandemi ini juga kita untuk keluar, kita berinteraksi juga harus dibatasi ya. Nah ini dengan adanya sebagai contoh tadi, Pasar Online Lamongan itu salah satu contoh literasi keuangan digital dan juga untuk membantu UMKM. Itu untuk pasar. Selain itu juga ada UMKM yang dikelola oleh Kabupaten Jombang. Namanya Blonjo namanya. Belanja Online Jombang. Itu UMKM di Jombang itu saya cerita. Itu diakomodir oleh Dinas Koperasi, juga dibikinkan aplikasi. Mereka tinggal masang kayak Bukalapak gitu ya. Jadi masyarakat tinggal belanja dari belanja online Lamongan dengan mudah untuk memilih produk apa, dikirim, selesai. Jadi tanpa harus bertatap muka. Malah kemarin saya tanya di pedagang di sana, Pak, saya tidak harus ke pasar atau ke toko, cukup di rumah saya bisa usaha. Itu. Nah ini namanya digitalisasi digital. Jadi dengan adanya teknologi itu sangat memudahkan kita untuk bertransaksi. Oke, lanjut Mas. Kita lanjut ke yang slide nomor 8. Slide nomor 8 aja Mas. Oke, di sini kita lihat kenapa sih harus kris. Dulu sebelum ada kris, banyak sekali platform-platform pembayaran seperti OVO, dia buka QR sendiri, Shopee buka QR sendiri, mungkin dari BCA juga buka QR sendiri. Akhirnya apa? Di merchant tuh banyak sekali QR yang harus dipakai. Dan itu juga harus misalkan saya mau bayar QR BCA harus pakai aplikasinya BCA. Saya mau bayar pakai QR-nya GoPay harus pakai aplikasinya Gojek. Tetapi dengan kris kita satukan. Jadi misalkan saya di HP saya punya mobile banking BCA. Ada karena pembayaran kris. Meskipun merchantnya dia hanya memasang krisnya, katakan dia yang mengeluarkan adalah dari Gojek, itu bisa. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam bertransaksi. Itulah kenapa kita dari Bank Indonesia mengeluarkan namanya Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi benar-benar kita standarkan semua. Jadi untuk memudahkan dalam bertransaksi. Oke, lanjut Mas. Oke, nah ini bisa lanjut lagi, kita ke slide 11, satu lagi. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, manfaatnya apa sih kris bagi merchant? Nah, di sini transaksi yang kita lakukan tanpa tatap muka atau nirsentuh. Jadi apa? Jadi ada
protokol kesehatan di situ yang kita bisa jalankan. Terus kedua, mengikuti tren ya, terus transaksi kita tercatat. Kalau transaksi kita tercatat, berarti apa? Kredit profile kita juga tercatat. Kalau kredit kita bagus, dari UMKM bagus ya, misalkan kalau omsetnya satu hari bisa 1 juta, itu mungkin dari perbankan atau dari pembiayaan pembiayaan itu mungkin tidak ragu-ragu untuk memberikan kredit, benar nggak? Karena apa? Karena tercatat transaksi kita. Oh iya, ini benar. Ternyata si UMKM ini kredit profilnya bagus. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari penggunaan KRIS atau penggunaan keuangan digital. Lanjut lagi, Mas. Bagi customer, itu tadi ya, salah satunya adalah higienis tanpa kontak fisik. Terus ada beberapa gimmick atau promo ya biasanya kalau kita bagi customer. Biasanya kalau kita belanja pakai KRIS itu ada cashback lah. Nah, itu salah satu keuntungan juga. UMKM juga untung juga kan, mereka bisa belanja tanpa harus mendiskon barang dia, tetapi dia dapat cashback dari si penerbit atau dari PJSP. Nah, ini salah satu dari keuntungan. Nah, yang saya harapkan ekosistemnya. Jadi ekosistem dari keuangan digital ini kalau bisa berjalan dengan bagus. Jadi misalkan saya dari masyarakat belanja ke toko dengan menggunakan KRIS, nanti toko juga bisa belanja ke distributor menggunakan listasi keuangan digital, bagian itu KRIS atau virtual account. Jadi kita nggak repot lagi, misalkan ada yang belanja pakai KRIS, kita harus ke ATM ngambil tunai. Nah, ekosistemnya ini yang kita akan buat, gitu. Kalau ekosistem ini kita buat, ya kan tadi, jadi memudahkan kita juga. Tadi misalkan dari distributor mungkin ada bisa masuk ke dalam aplikasi ya, katakan aplikasi. Oh, saya dari distributor ada distributor ayam nih. Dari UMKM juga gampang melihat, saya perlu ayam nih, daging ayam, saya cari di mana, cukup dengan tadi sebuah aplikasi, dan transaksinya pun juga menggunakan digital, begitu. Demikian dari saya untuk literasi digital. Semoga ini bisa sebagai contoh Sidoarjo menuju smart city, dan pandemi COVID juga bisa kita tekan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.